Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi muqalidus samawati wal ard yu'ti man yasha'u wa yamna'u man yasha' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, zat yang memiliki langit dan bumi, zat yang maha membuka pintu-pintu rezeki, zat yang maha mengatur setiap halayan nafas hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada diri kita. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, ada 5 amalan yang sangat perlu untuk kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sekiranya kita ingin membuka keluasan rezeki dalam kehidupan kita. Maka saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, setiap muslim tentu kita sadari sesungguhnya mereka ingin hidup dengan penuh keberkahan. Sesungguhnya mereka ingin hidup dengan penuh kelapangan. Bahkan sesungguhnya mereka ingin hidup dengan kecukupan. Namun Islam itu mengajarkan kepada kita semua bahwa keluasan rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan-amalan yang apabila kita lakukan, maka itu akan menjadi jembatan bagi Allah untuk membukakan kepada kita pintu-pintu rezeki itu. Dan di antara amalan-amalan itu, insya Allah hari ini kita akan membahas 5 amalan tersebut yang hendaknya harus kita lakukan, dan itu akan menjadi pembuka keluasan rezeki bagi diri kita. Yang pertama, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, seyogyanya kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan ketegasan pada Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, kata Allah, ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah itu menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, lantas kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kondisi itu akan membuat hati kita menjadi bersih. Jalan hidup kita tentu akan tenang dan pintu rezeki itu akan terbuka dari sumber yang tidak pernah kita duga-duga. Lalu yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, selalu senantiasa memperbanyak istighfar. Sebab di dalam Quran surat Nuh ayat ke-10 sampai 12 Allah memberikan ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Memberikan ketegasan kepada kita bahwa beristighfar kepada Rabb kita sekalian, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memberikan harta dan anak-anak. Ayat ini memberikan penjelasan kepada diri kita sesungguhnya istighfar itu memang mendatangkan rizki dalam berbagai bentuk. Ya, kelapangan hati kita, kesehatan yang kita dapati, peluang usaha yang lancar, keberkahan hidup dalam keluarga kita, dan kemudian ketenangan hidup dalam keluarga kita. Itu akan kita dapati dan akan kita peroleh melalui istighfar tersebut. Yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahim. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba
ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang dia ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang dia ingin untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaklah dia membangun silaturahmi. Memberikan informasi kepada kita sesungguhnya silaturahmi itu membuka pintu rezeki, memperkuat hubungan sosial, bahkan menumbuhkan cinta di antara kita, kemudian mempercepat pertolongan Allah lewat tangan manusia. Lalu yang keempat, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak melakukan sedekah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, memberikan kekuatan pemikiran kepada diri kita, bahwa dalam proses sedekah itu jangan kita ragu-ragu. Karena Nabi katakan, ma naqasat sadaqatun min ma'alin. Harta yang kita keluarkan tidak akan pernah berkurang dalam sedekah yang kita keluarkan tersebut. Allah tentu akan mengganti sedekah dengan keberkahan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, baik dalam rezeki, kesehatan, maupun ketenangan jiwa kita. Lalu yang terakhir, yang kelima, tawakal kepada Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruzikna kama turzaqut tayru." Nabi SAW menyampaikan kepada kita, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa katakan bahwa tawakal bukan berarti pasif. Burung saja itu harus keluar mencari makan di pagi hari dalam keadaan lapar, dan dengan ikhtiarnya dia kembali di sore hari dengan izin Allah dalam keadaan kenyang. Maka usaha tawakal itu akan menghadirkan rizki yang Allah jamin. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan kepada kita dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa rizki itu datang karena sebab-sebab yang Allah cintai. Di antara sebab terbesar itu adalah takwa kepada Allah, kemudian doa dan beristighfar kepada Allah. Sedangkan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa sedekah yang ikhlas itu dapat menggerakkan datangnya pertolongan Allah, tentunya dalam bentuk rizki dan solusi kehidupan kita. Lalu Ibnu Katsir dalam tafsir Quran surat Nuh ayat ke-10 dan 12, beliau menegaskan bahwa ayat ini adalah bukti istighfar menjadi sebab bertambahnya harta, istighfar bisa mendatangkan anak, dan istighfar juga bisa mendatangkan hujan dan kekuatan bagi diri kita. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, beliau menyampaikan kepada kita dalam syarah hadis sedekah, beliau menyebutkan penggantian dari Allah tidak selalu berupa uang, tetapi bisa kesehatan, ketenangan, dan dijauhkan daripada musibah yang hendak datang menimpa diri kita. Sehingga konsep di atas, ketika kita benar-benar melakukannya, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan dan keutamaannya. Di antaranya, akan dibuka pintu rezeki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian yang kedua, dihilangkan kesempitan hidup dan diganti dengan kelapangan hati. Yang ketiga, dijaga dari dosa-dosa karena banyak beristighfar. Yang keempat, dilimpahkan keberkahan harta dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kelima, diperkuat hubungan sosial melalui silaturahmi. Yang keenam, ditinggikan derajatnya dan diturunkan pertolongan Allah. Yang ketujuh, hidup lebih tenang karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat menyampaikan kepada diri kita dalam sebuah kisah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak pernah mengeluarkan sedekah meski 1 dirham kecuali Allah membalasnya dengan rizki yang lebih cepat dari kedatangan sedekah itu." Umar memberi, lalu Allah ganti. Umar bermurah hati, lalu Allah membukakan pintu rizki. Maka kekuatan dan keyakinan inilah
yang membuat para sahabat itu hidup lapang meski mereka dalam kondisi sederhana. Jadi kesimpulan singkat yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas adalah rezeki itu bukan hanya angka di rekening kita. Rezeki itu juga bisa berupa ketenangan, rezeki itu juga bisa berupa kelapangan hidup, rezeki itu juga bisa berupa kerukunan dalam keluarga kita, rezeki itu juga bisa berupa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu juga adalah merupakan jalan hidup yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 amalan ini bukan sekedar teori. Takwa, istighfar, silaturahmi, sedekah, dan tawakal adalah 5 kunci emas yang jika digenggam oleh kita, maka Allah akan bukakan pintu rezeki kepada diri kita seluas langit dan bumi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, dan kemudian dilapangkan rezekinya dalam segala bentuk rezeki yang kita inginkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk mampu mengamalkan 5 perkara di atas, agar kita mendapatkan kehidupan yang layak dan kehidupan yang insya Allah akan mengantarkan kita bahagia hidup di dunia, dan kemudian di akhirat pun kita akan kembali mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih sempurna dari kebahagiaan dunia kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.